concede to the efforts of tyranny. We are not going to concede the rights. Teman-teman, lo denger deh cerita ini. Soalnya ini bukan cuma soal politik doang, tapi soal perjuangan hidup yang gila banget. Jadi ada nih cewek, namanya Ghazala Hashmi, anak India, Muslim, pindahan dari Hyderabad, tapi sekarang jadi wakil gubernur Virginia di Amerika. Gila kan? Dari kecil pindah ke negeri orang, tumbuh di tengah-tengah dunia yang beda banget dari tempat asalnya, tapi ujung-ujungnya malah jadi orang nomor 2 di salah satu negara bagian paling bersejarah di Amerika Serikat. Jadi ceritanya gini teman-teman, si Ghazala ini lahir di India, tapi waktu dia masih bocah banget, keluarganya hijrah ke Amerika. Bokapnya tuh akademisi, nyari ilmu sampai dapat gelar tinggi, dan akhirnya ngajarin juga di kampus. Nah, Ghazala kecil ngikut, tumbuh di Georgia, bukan Georgianya Asia ya, tapi Georgianya Amerika sana, yang dulu masih kental banget sama isu ras dan diskriminasi. Jadi bayangin aja teman-teman, anak kecil berhijab di sekolah yang mayoritasnya kulit putih, di era yang masih banyak orang belum biasa lihat yang beda. Tapi bukannya ciut, nih cewek malah makin gila belajarnya. Lo tau nggak, dia lulus sekolah tuh valedictorian, alias murid paling jago satu sekolah. Terus lanjut kuliah sampai dapat gelar doktor di bidang sastra Amerika. Dari situ aja udah kelihatan sih, otaknya encer banget. Tapi yang gue kagumin bukan cuma itu. Dia nggak cuma pinter akademik doang, tapi punya sense of purpose yang dalam banget bro. Setelah kuliah, dia nikah terus pindah ke Virginia. Di situ dia mulai kerja di dunia pendidikan, ngajar di kampus, bikin program pelatihan dosen. Pokoknya dia hidupnya ngelayanin orang belajar. Hidupnya tenang-tenang aja. Sampai akhirnya, ya lo tahu sendiri, dunia berubah. Pas era politik di Amerika mulai panas, banyak kebijakan yang nyenggol komunitas muslim dan imigran. Ghazala ngerasa terpanggil. Dia ngerasa, masa iya sih gue cuma diem doang sementara orang kayak gue disudutin? Nah, dari situ titik baliknya mulai, teman-teman. Cewek ini bukan yang tipikal marah-marah di medsos terus selesai. Dia mikir, kalau mau ubah sistem, ya harus masuk ke sistem. Jadi pada tahun 2019, boom! Dia nyalon buat kursi senator negara bagian Virginia. Lawannya, petahana Partai Republik yang udah duduk nyaman bertahun-tahun. Tapi ya gitu, Ghazala datang bukan bawa nama doang, tapi bawa kerja nyata, bawa hati, dan bawa niat buat benerin pendidikan sama akses buat rakyat kecil. Akhirnya, dia menang. Itu kemenangan pertama yang udah gila banget, karena dia jadi muslim pertama dan Asia Selatan pertama yang duduk di Senat Virginia. Dari situ, karirnya makin ngebut. Dia dapat posisi penting, ngurus bidang pendidikan dan kesehatan, dan selalu ngebawa vibe gue di sini buat semua orang, bukan cuma buat yang satu kelompok aja. Fast forward ke 2025, dia maju lagi, kali ini lebih tinggi, nyalon jadi wakil gubernur Virginia. Orang banyak yang bilang, susah lah, apalagi Virginia punya sejarah politik yang berat. Tapi Ghazala nggak peduli. Dia turun ke lapangan, ketemu warga, datang ke pasar, nongkrong bareng komunitas. Gayanya nggak so elit teman-teman. Lo lihat dia kampanye tuh kayak ngobrol sama teman lama. Real, hangat, dan ya manusiawi aja. Terus lo tahu kan hasilnya? Boom lagi, cewek ini menang. Ngalahin kandidat Republik yang udah lebih mapan dan jadi wakil gubernur muslim pertama di Virginia di pemungutan suara yang digelar kemarin tanggal 6 November tahun ini loh. Asli, itu bukan cuma kemenangan personal, tapi kayak tamparan lembut buat siapapun yang bilang orang kayak lo nggak bakal bisa sampai sana. Tapi yang bikin gue paling salut teman-teman, dia tuh nggak berubah setelah menang. Masih rendah hati, masih ngomongin isu rakyat, pendidikan, kesehatan, hak perempuan, dan keadilan sosial. Gak tiba-tiba jadi politikus template yang suka basa-basi, masih jadi Ghazala yang dulu, pendidik, pendengar, pejuang. Dan lo tau nggak, buat banyak orang, terutama yang muslim Asia Selatan atau imigran di Amerika, kemenangan dia tuh kayak simbol, kayak akhirnya ada juga yang mirip kita di atas sana. Bayangin lo, hidup di negara yang kadang bikin lo ngerasa asing, terus tiba-tiba lihat orang kayak lo jadi wakil gubernur. Itu bukan cuma inspiratif teman-teman, itu ngebakar semangat buat satu generasi. Jadi ya, kalau lo lihat perjalanan Ghazala Hashmi, lo bakal sadar satu hal. Politik bukan cuma buat orang yang lahir di keluarga berkuasa. Politik juga buat orang yang pernah ngerasa nggak punya tempat, tapi punya niat buat ngubah keadaan. Dan itu yang dia lakuin.
Dari ruang kelas ke ruang kekuasaan, tapi caranya tetap elegan, tanpa ninggalin siapa dia sebenarnya. Benar-benar contoh bahwa minoritas bukan berarti minim arti. Dan dunia butuh lebih banyak orang kayak dia, yang gak takut beda, gak takut maju, dan gak lupa asal. Kisah Ghazala Hasmi itu kayak bukti hidup kalau tongkrongan lo hari ini bisa aja isinya calon pemimpin dunia besok. Kadang yang lo butuh cuma satu hal, niat buat gak diam pas ngeliat yang salah. Dan itu teman-teman yang ngebedain antara orang yang cuma ngomel sama orang yang bikin sejarah. Teman-teman, jadi abis Ghazala Hasmi resmi dilantik jadi wakil gubernur Virginia, suasana di negeri Paman Sam tuh langsung rame banget. Belum lagi beberapa hari lalu kemenangan juga diraih pria muslim lainnya, Zohran Mamdani, yang menggemparkan kota New York untuk memimpin kota paling sibuk di Amerika Serikat. Banyak yang kagum, banyak juga yang nyinyir, klasik banget dunia politik Amerika Serikat. Tapi nih cewek, tenang aja teman-teman, mukanya tuh nggak kelihatan panik sama sekali. Tetap senyum, tetap kalem, kayak dia udah latihan mental dari dulu buat ngadepin semua sorotan itu. Bayangin aja, dari anak kecil yang dulu pindah ke Georgia dan ngerasa asing banget di sekolah, sekarang dia duduk di kursi tinggi pemerintahan di Virginia. Dan bukan cuma duduk doang, dia punya visi yang jelas. Begitu menang, bukannya pesta pora atau sibuk nyari jabatan buat temen-temennya, dia langsung ngomongin hal-hal penting yang udah jadi core-nya dari dulu. Pendidikan, kesehatan, sama hak-hak rakyat biasa. Nah, bagian paling keren tuh waktu dia mulai kerja beneran teman-teman. Banyak pejabat yang habis menang langsung sibuk pencitraan, tapi Ghazala malah balik ke kampus, ke komunitas ketemu orang-orang kecil. Dia bilang, gue nggak bakal ngerti kebutuhan rakyat kalau gue nggak turun langsung. Jadi lo bisa nemuin dia nongkrong sama mahasiswa, ngobrol sama pedagang kecil, bahkan ikut acara komunitas muslim dan Asia Selatan di sekitar Richmond. Tapi jangan kira semuanya mulus teman-teman, politik di Amerika Serikat tuh keras banget. Banyak yang masih susah nerima kalau pemimpin mereka sekarang seorang perempuan muslim. Ada aja yang nyindir, ada yang nyari-nyari kesalahan, bahkan ada yang ngetrol di media sosial. Tapi ya, Ghazala bukan tipe yang gampang ke-trigger. Dia malah jawabnya pakai kerja nyata. Kalau orang lain ribut di Twitter, dia malah lagi sibuk bantu ngerancang program pendidikan buat ngebantu sekolah-sekolah di daerah pedesaan Virginia. Dan nih teman-teman, yang bikin makin kagum, Ghazala juga nggak main aman. Dia berani ngomong soal hal-hal yang biasanya bikin politikus lain mundur. Misalnya soal hak perempuan buat ngatur tubuhnya sendiri, soal pentingnya ngelindungin lingkungan, sampai soal imigran yang sering diperlakuin nggak adil. Tapi dia nggak ngomong dengan gaya marah-marah, dia ngomong dengan tenang, tapi dalam banget. Kayak guru yang ngajarin lo pelan-pelan tapi nyantol di kepala. Gue pernah baca salah satu pengamat bilang gaya kepemimpinan Ghazala itu kayak calm fire. Api yang tenang tapi tetap panas. Dan bener banget teman-teman. Lo lihat dia jalan, ngomong, atau nanggepin lawan politiknya. Kelihatan banget dia nggak pengen jadi bintang, tapi pengen jadi perubahan. Dan itu yang bikin banyak warga Virginia akhirnya respect. Terus lo tau nggak yang bikin tambah gila? Setelah dia dilantik, banyak cewek muda, terutama yang muslim dan punya darah Asia Selatan, mulai ngelihat dia sebagai panutan. Banyak yang bilang, kalau Ghazala bisa, gue juga bisa. Di beberapa sekolah dan komunitas, mereka bahkan bikin acara nonton bareng pelantikan dia. Bayangin teman-teman. Satu kemenangan bisa ngasih semangat buat ribuan orang yang tadinya nggak percaya diri. Di sisi lain, politik tetap aja politik. Ada drama, ada tekanan, ada pihak-pihak yang pengen jatuhin dia. Tapi Ghazala ini kayak udah imun teman-teman. Dia mainnya elegan banget. Nggak ngebales serangan pakai serangan, tapi pakai hasil kerja. Kayak pas ada isu tentang pendanaan pendidikan, dia nggak ribut di media, tapi langsung buka forum publik buat denger suara guru dan orang tua. Dan lo tahu, efeknya keren banget. Banyak yang bilang, akhirnya ada pejabat yang mau dengerin, bukan cuma ngomong doang. Selain itu, dia juga pinter banget jaga koneksi. Hubungannya sama gubernur dan legislatif dijaga biar tetap jalan, walaupun kadang beda pendapat. Tapi dia ngerti kapan harus keras, kapan harus kompromi. Jadi ya, gak heran kalau sekarang banyak orang nyebut dia the people's professor rakyat. Karena walaupun udah jadi pejabat tinggi, cara dia ngomong masih kayak dosen yang ngajarin dengan sabar tapi tegas. Dan lo tahu yang paling ngena teman-teman, dia nggak pernah ninggalin akar budaya dan agamanya. Masih aktif di komunitas muslim, masih datang ke acara sosial, tapi nggak pernah maksa identitasnya buat diterima. Dia tuh nunjukin kalau lo bisa jadi diri lo sepenuhnya tanpa harus ngemis validasi orang lain. Lo bisa jadi muslim, imigran, perempuan, dan tetap kuat,
tetap sukses tanpa pura-pura jadi orang lain. Kalau gue boleh bilang sih, Ghazala Hasmi ini bukti hidup kalau perubahan bisa dimulai dari niat kecil yang tulus. Dulu dia cuma dosen yang pengen bantu murid-muridnya punya kesempatan lebih. Tapi sekarang, dia bantu satu negara bagian buat punya masa depan yang lebih adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.